Al-Quran adalah bukti nyata dari firman Allah yang disampaikan melalui Jibril. Keindahan kata-katanya adalah suatu bukti bahwa kalimat di dalamnya bukanlah sebuah kata yang disusun oleh manusia. Bahkan beberapa penyair terhebat di kalangan kafir Quraisy mengakui bahwa mereka belum pernah mendengar kalimat seperti apa yang Nabi Muhammad SAW serukan. Pesona Al-Quran sebagai kitab suci sudah tersebar di kalangan kafir Quraisy. Mereka adalah orang-orang Arab yang mengerti bahasa Al-Quran. Kosakata yang digunakan di dalam Al-Quran itu persis dengan kosakata bahasa Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Pada awal-awal Al-Quran turun, mereka merasakan sebuah keajaiban saat mendengarkan bacaan Al-Quran dan selalu merasa ingin mendengarkannya, karena memang itulah fungsi dari sebuah mukjizat dari Al-Quran itu bekerja. Hal tersebut pernah terjadi pada diri Abu Jahal, meskipun tidak sampai mengantarkannya pada keimanan. Ada hal yang menarik yang terjadi saat itu. Setiap malam Nabi Muhammad SAW selalu terbangun di tengah tidurnya dan melakukan qiyamul lail serta membaca Al-Quran hingga menjelang waktu subuh tiba. Rutinitas ini ternyata diketahui oleh para pemimpin kafir Quraisy. Suatu malam Abu Jahal tidak mampu menahan rasa penasarannya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang Nabi Muhammad SAW bacakan. Sehingga diam-diam dia mengendap-endap pergi menuju rumah Rasulullah hanya untuk mendengarkan beliau membaca Al-Quran. Tak terasa semalaman penuh dia berada di luar jendela rumah Rasulullah SAW, hingga sampai Rasulullah menghentikan bacaannya dan hendak melakukan sholat subuh, barulah dia tersadar bahwa pagi sudah mulai muncul. Akhirnya perlahan-lahan dia pergi menjauh dari rumah Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa sengaja Abu Jahal memergoki seseorang yang sangat dia kenal berada di sekitar rumah Rasulullah sambil mengendap-endap hendak pergi. Dia adalah Abu Sufyan, seorang tokoh kafir Quraisy yang cukup berpengaruh pula di dalam kelompoknya sendiri. Antara malu dan marah bercampur jadi satu, mereka ternyata melakukan hal yang sama semalaman ini, yaitu mencuri dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang Nabiullah Muhammad SAW bacakan. Tidak sampai di situ, datang lagi seseorang dari kelompoknya yang ternyata melakukan hal yang sama pula, yaitu Al-Akhnas. 3 orang tokoh penting di dalam kelompok kafir Quraisy yang sangat memusuhi Nabi diam-diam secara terpisah pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW ketika malam, karena merasa tertarik dengan kalimat-kalimat suci yang Nabi Muhammad bacakan. Mereka sama-sama terkejut dan saling menyalahkan. Karena tidak dapat lagi menghindar, akhirnya mereka sepakat untuk menyimpan kejadian itu sebagai rahasia di antara mereka bertiga. Ketiganya berjanji tidak akan menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Jangan mengulangi hal yang sama. Jika kita terlihat oleh orang-orang bodoh itu, kehormatan kita di mata mereka menjadi lemah, sedangkan harga diri Muhammad menjadi semakin kuat, kata salah satu di antara mereka. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan berpencar. Ternyata janji hanyalah sebuah janji. Masing-masing di antara mereka bertiga tak ada satupun yang sanggup memegang janji mereka sendiri. Rasa penasaran terhadap ayat suci Allah mengalahkan segalanya. Mereka merasa diseret oleh kakinya untuk menyelinap ke rumah Rasulullah SAW lagi dan melakukan hal yang sama seperti malam sebelumnya. Hingga saat menjelang subuh, mereka hendak kembali ke rumah masing-masing. Mereka kembali memergoki satu sama lain, dan ternyata kejadian tersebut berlangsung selama 3 malam berturut-turut. Begitu luar biasa mukjizat yang terkandung di setiap ayat suci Al-Quran yang mampu membuat orang-orang kafir Quraisy begitu penasaran. Akan tetapi karena sifat kejahilan mereka begitu besar, walaupun mereka semua tahu tentang kebenaran Al-Quran,
mereka lebih memilih untuk mengingkarinya, sehingga sesuailah nama yang tersemat di dalam dirinya, Abu Jahal, bapaknya orang-orang bodoh.